Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 3 mata kuliah Ekonomi Internasional. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai teori modern lainnya. Tetapi sebelum masuk dalam pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu ada Kalista Moja Sumantri dengan NIM C1A019028. Yang kedua yaitu ada Tiara Nisi dengan NIM C1A019065. Yang ketiga, Septria Rahayu dengan NIM C1A019066. Yang keempat, Anggi Olivia Naulita Pangaribuan dengan NIM C1A019189. Ada 3 subbab yang akan kita bahas dalam teori modern lainnya. Yang pertama, yaitu ada teori kemiripan negara, yang kedua ada teori siklus produk, dan yang ketiga ada model faktor spesifik. Yang pertama yaitu teori kemiripan negara. Teori ini dikemukakan oleh Staffan Linder pada tahun 1961, yang menyatakan bahwa perdagangan terjadi antar negara yang memiliki ciri serupa, terutama pada selera dan tingkat pendapatan. Teori ini berbeda dengan teori HO yang berfokus pada sisi penawaran, sedangkan teori kemiripan negara berfokus pada sisi permintaan. Selain itu, teori ini juga dikaitkan dengan perdagangan produk-produk sektor manufaktur. Menurut teori kemiripan negara, suatu negara akan mengekspor produk-produk sektor manufaktur yang didukung oleh pasar domestik yang besar. Dengan kata lain, sebelum menjadi andalan ekspor, produk tersebut terlebih dahulu harus diminati oleh sebagian besar penduduk domestik. Pasar domestik yang besar akan memacu para produsen di negara tersebut untuk meningkatkan efisiensi sehingga dapat meningkatkan produksi sampai dengan melampaui kebutuhan pasar domestik. Kelebihan produksi tersebut yang selanjutnya diekspor ke negara-negara lain. Di sisi lain, negara itu akan mengimpor produk-produk sektor manufaktur yang permintaan domestiknya sedikit. Lebih lanjut, menurut teori ini, perdagangan pada sektor manufaktur cenderung terjadi antar negara yang mempunyai selera dan tingkat pendapatannya yang setara. Jadi, teori ini relevan untuk menjelaskan pesatnya volume perdagangan antar sesama negara maju, yang pada kenyataannya banyak dari negara tersebut saling menukar produk yang serupa. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teori siklus produk. Product life cycle ini adalah suatu siklus hidup produk dengan tahapan-tahapan proses perjalanan hidupnya mulai dari peluncuran awal atau soft launching, peluncuran resmi atau grand launching, perubahan dari target awal, kemudian akan mulai berjuang dan berkompetisi dengan produk-produk lain yang serupa. Sampai pada tahap melewati persaingan dan kompetisi, produk memiliki tingkat penerimaan atau penjualan atau distribusi yang luas dan tersebar. Suatu produk bisa memiliki siklus hidup yang relatif lama, namun juga bisa sebaliknya di mana siklusnya relatif pendek. Ada saatnya suatu produk mengalami puncak penjualan dan sebaliknya. Oleh karena itu, sangat perlu diperhatikan oleh para produsen untuk terus membuat inovasi atau perubahan mengenai produk yang dimilikinya. Konsep ini dipopulerkan oleh Levitt tepatnya pada tahun 1978. Setelah itu, penggunaan konsep siklus hidup produk tersebut dikembangkan dan diperluas ke seluruh penjuru dunia oleh para ahli yang lain. Tahapan yang pertama pada teori ini adalah tahap perkenalan atau introduction. Sesuai dengan namanya, tahap ini merupakan tahapan perkenalan yang menjadi cikal bakal suatu siklus hidup. Awalnya, melalui tahapan ini, produk akan diproduksi dan dipasarkan dalam jumlah yang lebih besar. Walaupun begitu, volume penjualannya tentu saja tidak sesuai dengan jumlahnya. Jadi, barang yang dipasarkan merupakan barang yang benar-benar baru. Hal tersebut juga dikarenakan pada tahapan ini seringkali disebut sebagai tahapan awal. Biasanya, pada tahap ini, ongkos serta biaya promosinya lebih mahal. Promosi yang dilakukan tentu saja harus merupakan promosi yang agresif, serta memiliki kualitas pemasaran yang menunjang. Saat promosi dilakukan pun, targetnya harus benar-benar mengarah kepada merek penjualan. Tahapan ini memang proses pendistribusian, serta keuntungannya masih relatif lebih rendah dari biasanya. Yang kedua adalah tahapan pertumbuhan. Tahapan yang satu ini sesuai dengan namanya
merupakan siklus hidup produk yang menentukan suatu produk menjadi lebih berkembang atau tidak. Dalam tahapan ini, tentu saja laba akan meningkat dan prosesnya menjadi lebih menguntungkan. Tahapan ini di pasaran yaitu permintaan akan produk semakin meningkat dan minat masyarakat semakin bertambah. Dengan adanya langkah seperti hal tersebut, maka dari produsen sendiri akan mengurangi proses promosi yang dilakukan. Yang ketiga, tahapan kedewasaan. Tahapan ini merupakan tahapan di mana produsen serta semua pihak yang terkait dapat melihat serta mampu menetapkan bahwa penjualan yang dilakukan serta pemasaran yang dilakukan lebih meningkat jauh lebih banyak dari sebelumnya, dan untuk kedepannya juga masih terlihat semakin tetap. Yang harus diingat adalah tentu saja pada tahap ini laba yang akan diperoleh mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal ini merupakan proses yang disebabkan oleh terjadinya persaingan harga yang cukup ketat dari sebelumnya. Yang terakhir yaitu tahap kemunduran. Dalam tahap ini yaitu setiap siklus hidup produk akan mengalami tahapan penurunan agresivitas atau biasa disebut sebagai tahapan kuno suatu produk. Untuk itu, setiap produsen harus memiliki strategi baru yang tentu saja wajib diberikan dalam mengembangkan produk baru yang diminati oleh masyarakat. Hal semacam itu digunakan sebagai langkah yang tepat untuk mengganti produk yang telah usang atau yang telah kuno. Walaupun jumlah persaingannya mulai berkurang, tentu saja akan ada masalah lainnya, yaitu penurunan jumlah permintaan barang produksi. Yang ketiga yaitu model faktor spesifik. Samuelson dan Jones pada tahun 1971 mengembangkan model faktor-faktor spesifik, yaitu di luar tenaga kerja yang hanya digunakan untuk menghasilkan barang-barang tertentu. Pengertian spesifik di sini sangat relatif, artinya sangat tergantung kepada jenis barang yang diproduksi. Jadi, faktor produksi tidak memiliki mobilitas yang tinggi seperti yang digambarkan oleh model Ricardian. Dalam model ini, mobilitas buruh antara industri satu dan yang lain sangatlah mungkin ketika modal tidak bergerak antar industri pada satu masa pendek. Faktor spesifik merujuk ke pemberian yaitu dalam faktor spesifik jangka pendek dari produksi. Seperti modal fisik, tidak secara mudah dipindahkan antar industri. Model ini cocok untuk memahami distribusi pendapatan, tetapi tidak untuk menentukan pola perdagangan. Sekian pembahasan materi dari kami. Jika ada kesalahan atau kekurangan kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.